ke tahun depan dulu berarti. Ini kan sedang ada program relaksasi. Iya, manfaatkan yang sekarang, betul. Ya, pasti membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban setiap warga negara ya. Kalau kami kasih tahu, mereka nggak bayar ntar tahun ini. Iya. Betul. Bayar nanti aja. Kemudian dari akhir tahun. Jadi kita tegaskan lagi kemudian Betul. bahwa membayar pajak kendaraan bermotor itu adalah kewajiban setiap yang memiliki kendaraan bermotor ya Pak. Iya, karena Dengan di dalamnya sudah ada asuransi jasa harja yang mana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sultan? Berjumpa lagi di podcast Solusi Layanan Terdepan. Kali ini bersama saya Diniati, saya akan menemani semuanya membahas tentang relaksasi atau pemutihan insentif pajak kendaraan bermotor. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mari kita kenalan dulu nih dengan dua narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Ibu Budi Yulian Warifan dari Jasara Harja Kota Banjarbaru. Dan yang kedua ada Bapak Andri Iskandar Zulkarnain dari Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBNKB UPPD Samsat Banjarbaru. Apa kabar Bapak? Baik. Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Cuacanya hari ini agak lumayan ya Pak. Betul, lumayan. Dibandingkan dengan 2 hari Beberapa hari kemarin. Betul, karena lumayan jarak dari Banjarbaru ke Liananggang itu harus melewati landasan Ulin. Melewati asap. Asap. Betul. Nah, sebelumnya di Sultan Podcast kita sudah ada membahas sedikit tentang apa itu program relaksasi atau pemutihan insentif pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi program relaksasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah sebelumnya dijelaskan oleh Pak Anto dari Jasara Harja adalah program pemerintah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, kira-kira Bapak-bapak bagaimanakah teknisnya dan kapan kira-kira keberlangsungan program ini? Baik, kalau untuk program pemberian insentif relaksasi kendaraan bermotor ini, jadi itu merupakan program dari Gubernur kita, Pak Sabiri Nur. Program ini berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2023 itu untuk diskon pokok pajak dan pengurangan pokok tunggakan. Nah, kemudian ada juga yang 1 Juli sampai 9 Desember 2023 itu ada bebas sanksi administrasi PKB dan BBNKB, ada pengurangan 50% pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang masuk, dan juga bebas BBNKB untuk kedua dan seterusnya. Mungkin nanti bisa lebih lengkap dengan Pak Aang ya. Pak Aang ya. Nah, dalam rangka mendukung kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, apakah kira-kira ada pengaruh atau impact lah dari program ini terhadap Badan Pendapatan Daerah? Ya, tentu yang mana cukup signifikan dari sebelum kita melaksanakan program ini. Rata-rata setiap daerah, setiap samsat yang ada di Kalimantan Selatan signifikan sekali peningkatan jumlah kendaraan bermotor ataupun wajib pajak yang membayar pajak ke samsat masing-masing daerah. Seperti halnya di Banjarbaru yang kami biasa di bulan-bulan sebelum program ini antara 3.000 kendaraan sampai 3.500 kendaraan per bulan. Sejak adanya program tersebut, kita hitung mulai Juli Agustus rata-rata sekitar 5.500 sampai 6.000 kendaraan per bulannya. Jadi Juli sekitar segitu, Agustus juga sekitar segitu. Jadi ada peningkatan sekitar 2-3 ribu kendaraan lah setelah adanya program ini. Sangat signifikan ya Pak ya? Alhamdulillah sangat signifikan. Sangat terlihat ya dari peningkatan jumlah pengurusan pajak kendaraan bermotor. Ya, dan kita juga kemarin membuka layanan samsat di Expo Banjarbaru ya, Expo Murjani Banjarbaru. Alhamdulillah pendapatan kita di cuman 5 hari sekitar 450 juta sampai 500 juta kita di Expo tersebut. Jadi program ini sangat signifikan berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya Kota Banjarbaru.
Kira-kira untuk keberlangsungan program ini kan adalah hasil kerjasama daripada Badan Pendapatan Daerah, Jasara Harja, dan juga dari kepolisian. Nah, kira-kira untuk bentuk kerjasama atau tugas pokok dari masing-masing instansi ini kira-kira apa saja sih Pak? Mas dulu. Ya. Kalau kita Jasara Harja, selain tadi pelayanan di kesamsatan, kita juga membantu bagaimana caranya supaya program relaksasi ini diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi kita memberikan sosialisasi. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi bersama-sama dengan Bapenda, memberikan sosialisasi. Kita pembagian brosur ke hampir seluruh pasar di Kota Banjarbaru. Kemudian kita juga melalui media sosial kita kirimkan WhatsApp blast kepada masyarakat, dan kemudian selain itu kita juga mengunjungi instansi-instansi yang ada di Kota Banjarbaru, termasuk pemerintah kota dan lain sebagainya, supaya informasi relaksasi ini sangat bisa efektif diketahui oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan dan bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat ya Pak. Betul. Karena ini juga sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor. Oke. Untuk dari Badan Pendapatan Daerah sendiri, tugas pokok dan fungsinya dalam hal program ini seperti apa? Kita sebagai ujung tombak di UPT ya, di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah yang ada di Kota Banjarbaru. Ya, kita bersama-sama dengan rekan-rekan dari Jasara Harja melakukan sosialisasi. Terus seperti yang diceritakan Mas Budi tadi, itulah yang kita lakukan untuk sampai info tersebut kepada masyarakat luas, dan kami menghimbau juga pada masyarakat luas untuk memanfaatkan program ini yang tinggal kurang lebih 3 minggu lagi sampai dengan 30 September. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan seluas mungkin lah bagi masyarakat Banjarbaru. Baik. Nah, menjelang 30 September nih, karena sudah mau 3 minggu lagi ya Pak ya. Kira-kira seberapa besar nih efektivitas dari program ini Pak? Alhamdulillah dari segi penerimaan, seperti yang saya ceritakan tadi, dengan jumlah unit yang bertambah dari sebelum ada relaksasi, capaian persentase yang kita dapat untuk katakanlah kita gabungkan dengan target yang kita ingin capai. Alhamdulillah target tersebut beberapa persen lagi hampir tercapai. Jadi kalau kita kalkulasi dengan adanya program ini, sampai akhir September nanti target untuk Kota Banjarbaru alhamdulillah bisa terlampaui. Dan salah satunya adalah karena program relaksasi dan insentif pajak yang dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang kita lakukan melalui perpanjangan tangan dari Bapenda. Oke, jadi dengan adanya program ini terlihat jelas ya Pak, efektivitasnya meningkat ya sampai akhir 30 September ini. Semoga nanti sampai 30 September targetnya tercapai ya Pak untuk Kota Banjarbaru. Alhamdulillah, amin. Nah, untuk pajak kendaraan bermotor sendiri nih Pak, sebenarnya mungkin ini pertanyaan di luar dari konteks dari program ini, tapi akan sangat bisa mengajak masyarakat. Kira-kira nih untuk kebermanfaatannya bagi masyarakat sendiri yang diringankan dari program atau insentif relaksasi ini, kira-kira di bagian mana nih agar semua masyarakat di sini bisa tertarik dan bersemangat untuk bisa mengikuti program ini Pak? Saya lagi ya Mas Bud. Sama sekali lagi. Kalau boleh saya tambahkan selain tadi di penjelasan dari Pak Aang, program ini sebenarnya bertujuan itu untuk kadang kan masyarakat kita terkendala harus balik nama atau selain sebagainya. Nah, ini sudah diberikan relaksasi dari gubernur untuk diberikan kemudahan terkait proses balik nama, kemudian ada pengurangan dendanya, termasuk juga kalau dari Jasara Harja ada penghapusan denda untuk
keterlambatan pembayarannya. Nah, selain itu dengan tadi masyarakat membayar pajak benar ini kan itu juga udah termasuk dengan asuransi jasara harja. Nah, jadi kalau masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu sudah otomatis terjamin oleh jasara harja dengan adanya pembayaran pajak di kantor Samsat ini. Jadi seperti penjelasan sebelumnya kan di notis pajak itu ada SWD Nah, itu Betul. asuransinya punya kawan-kawan. Bagaimana manfaat yang kembali sebenarnya ke masyarakat dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini? Oke, untuk targetnya sendiri di Kota Banjarbaru, apakah ada angka khusus Pak untuk targetnya? Mungkin dari sampai tanggal 30 September nanti 100% atau berapa puluh ribu sepeda motor tercatat yang sudah bisa mengikuti program ini? Target untuk relaksasi sebenarnya keseluruhan ya dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana alhamdulillah target yang dicapai dari kami keseluruhan itu udah mencapai sekitar 90% lebih dari situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan dan berakhirnya program relaksasi ini nanti akhir September target tersebut akan tercapai. Target keseluruhan dari kami Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ya, melalui kami di unit pendapatan daerah yang ada di setiap kota di Kalsel ini. Baik. Nah, kira-kira ini kan program kebijakan ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu apakah ini akan ada lagi di tahun depan atau di tahun depannya lagi? Mungkin sedikit menyampaikan pertanyaan masyarakat nih, apakah nanti tahun depannya nanti kalau sepeda motor saya matinya tahun depan nanti apakah ada pemutihan lagi seperti itu ya? Ya biasanya banyak faktor yang dilihat ya. Kalau dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang pasti ingin yang terbaik lah untuk warga masyarakat yang khususnya di Kota Banjarbaru, umumnya di Kalimantan Selatan, agar pemilik kendaraan bermotor bisa membayarkan kewajiban mereka membayar pajak kendaraan setiap tahun, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pasti akan memikirkan hal tersebut untuk memudahkan masyarakat. Tapi untuk misalnya apakah ada lagi, kita belum tahu. Belum tahu. Iya, belum tahu karena itu kebijakan berhubungan dengan pimpinan kita di atas. Faktor-faktor yang diperhatikan saat itu nanti itu yang jadi pertimbangan biasanya. Kalau boleh saya tambahkan mungkin ini ya ya masyarakat tidak usah berharap dulu lah, maksudnya tidak usah ke tahun depan dulu berharap. Ini kan sedang ada program relaksasi. Iya, manfaatkan yang sekarang, betul. Pasti membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban setiap warga negara ya. Kalau kami kasih tahu, mereka nggak bayar ntar tahun ini. Iya. Bayar nanti aja. Sampai kemudian dari akhir tahun. Jadi kita tegaskan lagi kemudian bahwa membayar pajak kendaraan bermotor itu adalah kewajiban setiap yang memiliki kendaraan bermotor ya Pak. Iya, karena dengan di dalamnya sudah ada asuransi jasara harja yang mana itu bertujuan untuk melindungi. gini, kata itu yang paling penting, pajak untuk membangun manual. Jadi berapa? Ya itu yang paling penting. Jadi dari pajak yang dibayarkan tersebut juga kembali ke masyarakat, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, jalan dan sebagainya. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa program relaksasi ini sebenarnya sangat menguntungkan kepada masyarakat karena pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban dan seluruh pendapatan ini akan kembali menjadi fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati seluruh masyarakat. Baik itu ya Pak, penerangan jalan mungkin perbaikan jalan dan sebagainya itu akan kembali ke pembangunan daerah ya. Dan ini menarik sekali sahabat Sultan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, program relaksasi atau pemutihan insentif pajak kendaraan bermotor ini dilangsungkan ya Pak ya. Dan mungkin dari Pak Budi atau Pak Aang ada yang ingin disampaikan lagi pesan-pesannya? Boleh mungkin tambahan satu lagi ya, karena di program relaksasi ini kan tidak hanya untuk yang nomor polisi yang Kalimantan Selatan. Jadi ada juga tuh program dari gubernur terkait balik nama dari
kendaraan-kendaraan yang dari non-DA. dari non-DA. Non-DA, Itu ini kan sampai 9 Desember masih banyak waktu, jadi buat mungkin para penonton Masyarakat, podcast ini ya, masyarakat sahabat Sultan kalau yang yang- masih sepeda motor atau mobilnya yang masih Plat luar ya. plat luar Kalsel. Nah, ini mumpung ada program ini mungkin bisa dimanfaatkan karena kita membayar pajak untuk nopol DA itu akan kembalinya juga ke daerah kita. Ke daerah. Nah, kita mobil dan sepeda motornya digunakan di sini, tentu ya harapan kita pajaknya juga untuk daerah kita di sini ya, jadi Betul. bukan untuk daerah luar gitu. Ya, BBM gratis ya Mas Budi ya. Ya. Ya, balik namanya gratis. Gratis. Terus pajak tahun pertama saat memasuki wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi nopol DA itu dipotong 50% untuk tahun pertama. Pajak 4 juta maksudnya 2 juta aja. Terus BBN itu nilainya ya kalau dia kan kurang lebih 2/3 dari pajak. Pajak misalnya orang 3 juta ya, pajak masuk sini, BBN itu kurang lebihnya 2 juta. Karena 2/3 dari pajak, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya itu hilang. Itu dihilangkan. Cuma 1 juta pajaknya dipotong lagi separuh 50%. Nah, Bagus pokoknya program ini, ya, sayang kalau jadi dilewatkan oleh masyarakat. imbauan itu tadi Mas Budi ya, untuk warga masyarakat khususnya Banjarbaru yang masih Banyak memiliki tuh yang kendaraan non DA Mas Budi ya, masih banyak ya. bisa manfaatkan kesempatan ini sampai dengan bulan Desember nanti. Oke, baik. Jadi untuk yang nomor polisi atau nomor kendaraannya itu masih bukan DA, bisa langsung ya Pak Betul. mengurus pajaknya. Nah, untuk Pak Aang mungkin ada yang disampaikan? Kalau saya arahnya ke PKB ya, karena saya kebetulan di pelayanan PKB dan BBNKB. Ya, kembali lagi himbauan kepada masyarakat ya untuk dapat memanfaatkan program tersebut yang tinggal 3 minggu tadi. Tinggal 3 minggu kita sampai dengan 30 September. Bagi masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya untuk dapat membayarkan pajaknya yang tertunggak berapa tahun itu ada hitungan-hitungan yang memang sudah kita sosialisasikan di masyarakat, dan silakan datang ke tempat kami Samsat Banjarbaru. Oke, baik. Terima kasih Pak Aang, Pak Budi. Mungkin satu lagi juga Mbak, ini saya lupa tadi, jadi untuk masyarakat jadi patuhilah rambu lalu lintas dan hati-hati di jalan, itu sangat penting. Jadi selain tadi kita patuh terhadap pajak kendaraan bermotornya, tentu harus mematuhi juga aturan-aturan lalu lintas. Betul Itu sekali. sih. Jadi untuk informasi tentang program ini, misalkan nih ada yang mau tanya-tanya tentang saya matinya sekian tahun, kemudian saya mau balik nama, itu bisa menghubungi flyer yang ada di layar ya Bapak Ibu sahabat Sultan. Jadi di layar kita sampaikan flyernya, nanti bisa di dalam flyer itu ada kontaknya ya Bapak. Betul, ada Di situ kontaknya. nanti kalau misalkan ingin konsultasi bisa juga langsung datang ke Samsat ya Pak. Bisa untuk menanyakan nanti di dicek. sosmed kita juga aktif juga. Ya, siap. Jadi bisa ditanyakan di situ apa-apanya ya Pak ya. Oke, tentu tidak ada alasan nih sahabat Sultan untuk menunda karena program ini akan segera berakhir Betul. pada tanggal 30 September 2023. Oke ya Pak Budi, tidak terasa kini kita sudah ada di akhir diskusi kita pada hari ini. Namun jangan khawatir sahabat Sultan, karena Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru akan selalu menghadirkan konten-konten bermanfaat, informatif dan edukatif melalui kanal YouTube kami Sultan Podcast Solusi Layanan Terdepan. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan follow, like, dan juga subscribe seluruh sosial media Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru di bawah ini. Akhir kata, saya Ayu mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Sultan Podcast, Solusi Layanan Terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.